Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Yolandari. Saya dari kelas 10 IPS. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sosialisasi penomoran plastik. Bagi kalian yang belum mengetahui, ternyata ada sederet jenis plastik yang tentunya sangat berbeda-beda jenisnya. Nah, beberapa jenis plastik yang bisa digunakan kembali dan beberapa jenis plastik lainnya yang tidak bisa digunakan untuk berulang kali. Akibat ketidaktahuan itu. Nah, banyak yang orang masih menggunakan plastik secara sembarangan tanpa memperhatikan peruntukannya. Nah, supaya kita nggak salah lagi, berikut ini sederet jenis plastik yang sering kalian jumpai. Yuk langsung saja simak ulasan berikut. Oke, jenis plastik pertama yang perlu kita ketahui yaitu PT atau bisa disebut polyethylene terephthalate. Nah, jenis plastik yang satu ini sering digunakan untuk kemasan makanan dan minuman karena kemampuannya yang kuat untuk mencegah oksigen masuk dan merusak produk di dalamnya. Nah, tak hanya itu saja, plastik PT ini juga dapat menjaga karbon dioksida dan minuman berkarbonisasi supaya tidak keluar. Nah, biasanya kalian bisa menjumpai plastik jenis yang memiliki ciri khas jernih, transparan ini pada botol air mineral. Nah, botol soda dan tempat plastik lainnya. Perlu kalian ketahui pula, jika jenis plastik ini hanya digunakan satu kali pemakaian. Hal ini lantaran PT mengandung antimon trioksida yang mampu menyebabkan kanker pada jaringan hidup. Nah, jadi produk PT ini hanya digunakan sekali, tidak boleh berulang-ulang. Oke, yang kedua itu ada HDPE. HDPE ini merupakan jenis plastik kedua berwarna putih yang digunakan sebagai botol deterjen, botol sampo, botol susu, botol obat, dan lainnya sebagainya. Nah, jenis botol yang satu ini juga diketahui lebih kuat dan lebih tebal dibandingkan PT. Berbeda dengan PT, HDPE ini bisa digunakan berulang kali. HDPE juga relatif lebih stabil daripada PT. Nah, HDPE adalah pilihan yang lebih aman digunakan untuk menyimpan bahan makanan dan minuman. Nah, jenis plastik ini memiliki karakter yang kuat, keras, itu buram, dan tahan suhu tinggi sehingga mampu mencegah reaksi kimia antara kemasan dengan makanan di dalamnya. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada PFC atau bisa disebut polyphenylcharolide. Nah, jenis plastik yang satu ini memiliki ciri khas keras dan kokoh. Nah, jenis plastik ini banyak digunakan sebagai pipa air, botol jus, mainan anak, dan lantai Finlay. Umumnya jenis plastik ini akan meleleh jika terkena suhu 80 derajat. Nah, selain itu, plastik PFC ini juga paling sulit didaur ulang dibandingkan bahan lainnya. Nah, plastik ini juga dapat membahayakan ginjal dan hati. Oleh sebab itulah, jenis plastik yang satu ini tidak pernah digunakan sebagai botol plastik minuman karena mengandung zat berbahaya. Oke, lanjut yang nomor 4. Itu ada low density polyethylene atau bisa disebut LDPE. Nah, ini merupakan jenis plastik keempat yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, plastik jenis ini tidak menimbulkan reaksi kimia jika menyentuh objek lain, makanan dan minuman. Namun, sulit untuk dihancurkan. LDPE sendiri memiliki sifat yang kuat dan sedikit tembus cahaya. Nah, umumnya jenis plastik ini digunakan untuk tempat makanan, kantong pakaian, hingga plastik belanja. Jenis plastik ini memiliki fleksibilitas yang tinggi dan daya tahan yang lama. LDPE juga aman untuk didaur ulang dan memiliki resistensi yang baik terhadap reaksi kimia. Oke, lanjut yang kelima. Nah, yang kelima ini ada polypropylene atau bisa disebut PP. Nah,
Jenis plastik kelima yang sering digunakan untuk tutup botol, tempat makanan, botol obat, dan botol minuman bayi. Nah, ciri dari jenis plastik ini yaitu tahan panas. Nah, berwarna transparan dan agak mengkilat. Nah, selain itu, jenis plastik PP adalah pilihan yang bahan plastik yang paling aman untuk wadah makanan dan minuman. Nah, serta dapat digunakan berkali-kali karena sifatnya yang tahan lama. Meski begitu, jenis plastik yang satu ini sangat susah didaur ulang. Jadi meskipun bisa digunakan, susah juga untuk didaur ulang. Oke, yang nomor 6 ini ya. Ada polystyrene atau PS. Nah, jenis plastik keenam yang memiliki ciri khas ringan dan mudah dibentuk berbagai macam kegunaan. Biasanya kalian menjumpainya pada gelas minuman atau wadah makanan, styrofoam sekali pakai, karton telur, alat makanan piknik, berbagai plastik. Nah, plastik PS ini berbahaya bagi kesehatan karena mengandung styren. Nah, bahaya bisa menyebabkan gangguan saraf, otak, dan reproduksi wanita. Oleh sebab itu, banyak orang yang mulai menghindari memiliki plastik jenis ini sebagai tempat makanan. Oke, yang terakhir itu ada other. Jenis plastik ketujuh yakni jenis lain seperti PC atau bisa disebut polycarbonate, styrene, acrylonitrile, serta ABS, acrylonitrile, butadiene styrene. Dalam arti lainnya yaitu jenis plastik yang tidak teridentifikasi seperti jenis plastik nomor 1 hingga 6. Kandungan bahaya jika tercampur dengan makanan. Jenis plastik dikategorikan ini bisa digunakan pada CD, alat-alat rumah tangga, dan alat-alat elektronik. Nah, itulah sederet jenis plastik beserta kegunaannya yang perlu kalian ketahui. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.